Halo Brody Damdam, dimanapun kamu berada, welcome back again. One hour later. Ya, halo, ada kisah seru lagi nih. Apa? Kita mau bahas film apa nih? Yang pastinya bukan bokep Jepang lah, atau sinetron Indo. Mau tahu ini kisah apa? Yuk check it out kisah singkatnya. Berkisah tentang petualangan seorang remaja pilihan yang memiliki kekuatan superpower dari planet bernama Lorien, bernama John, dan ia dibersamai oleh bodyguardnya Henry. Mereka berdua hijrah ke bumi demi melarikan diri dari kejaran kaum alien yang disebut Megadorian yang berusaha membunuh mereka. Untuk memasukkan identitasnya di bumi, Henry lantas mengidentifikasi dirinya sebagai orang tua John. John bukanlah satu-satunya anak pilihan dari planet Lorien yang hijrah ke bumi, karena sejatinya mereka berjumlah 9 orang. Dikisahkan bahwa anak nomor 1, 2, dan 3 telah berhasil dibunuh. Oleh karenanya, saat ini John alias si number 4 ini menjadi target buruan berikutnya. Demi menghindar dari kejaran Megadorian, John dan Henry kerap berpindah tempat tinggal. Di lingkungan barunya, John lantas bersahabat dengan seorang remaja lain bernama Sam. Di kota kecil tersebut, John juga jatuh hati kepada seorang wanita bernama Sarah. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya? Daripada banyak bebaung, ayo kita mulai alur ceritanya. Scene pertama berpindah ke sebuah rumah di pedalaman hutan tak berantah. Seorang pria terbangun dari tidurnya, dia mengambil sebilah pisau antik karena merasa ada sesuatu di luar rumahnya. Jadi, pria ini bertugas menjaga seorang bocah. Dan ternyata, sang bocah ini pun berhasil kabur dari monster mirip Hugh Goblin. Dia melakukan gerakan akrobatik yang sangat lincah. Tapi sayang, dia akhirnya tetap tertangkap oleh makhluk aneh yang mirip Hugh Goblin itu. Dan bocah tersebut akhirnya dibunuh dan tewas menjadi debu. Kemudian, makhluk ini lalu mengambil kalung milik si bocah. Film pun beralih ke seorang pria bernama Daniel yang juga memakai kalung yang sama seperti bocah sebelumnya. Ketika malam tiba, si Daniel sedang enak-enak dengan seorang wanita. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada kakinya. Daniel tiba-tiba merasa kesakitan di bagian kakinya. Karunia Gusti. Seorang pria bernama Henry mengatakan jika number 3 alias number 3 sudah is dead dibunuh oleh si Hugh Goblin. Dan luka mendadak di kaki Daniel adalah tandanya. Semua foto dan bukti-bukti kehidupan Daniel dibakar, lalu mereka pun pergi dari sana. Daniel dan Henry ternyata berasal dari sebuah planet bernama Lorien, di mana semua kaum Lorien sudah dibunuh oleh kaum Mogadurian, Durian Montong saat Daniel masih sangat kecil. Hanya ada 9 anak berbakatlah yang berhasil hijrah ke bumi. Satu persatu mereka mulai terbunuh oleh si kaum Mog. Dan itu pun harus sesuai dengan urutan. Nomor 1 tewas ketika Daniel berumur 9 tahun di Malaysia. Wow. Dan nomor 2 tewas ketika Daniel berumur 12 tahun di Inggris. Dan semalam nomor 3 sudah terbunuh di Kenya. Dan saat inilah giliran nomor 4 yaitu Daniel yang diincar. Henry ternyata seorang prajurit yang bertugas menjaga Daniel agar tetap hidup. Daniel tidak ingat siapa ayahnya. Yang dia tahu, ayahnya hanya menitipkan sebuah kotak kepada Henry yang akan diberikan ke Daniel saat waktunya tiba.
Henry memberikan identitas baru Daniel dengan nama John Smith. Wow, artis eta mah. Lur. Dan mereka pun sampai di rumah usang yang jauh dari keramaian. Tapi ternyata seekor hewan kecil berupa kadal belang membuntuti mereka dan tiba-tiba dia berubah menjadi anjing yang akhirnya dipelihara oleh John dan diberi nama Bernie. Di lain tempat, seorang mama yang sakti mandraguna seperti aktor di film Astagfirullah menggeledah rumah lama John Tosopan dan akhirnya seperti nggak ada kerjaan dia meledakkan rumah itu. Wow, ternyata mak-mak sakti ini adalah number 6 alias number 6 atau number genep. Dengan dokumen palsu, John bisa sekolah kembali di Ohio. John yakin dengan cara membaur dia akan sulit ditemukan. John juga sudah paham peraturan dan identitas barunya. Henry akhirnya memperbolehkan asal John tidak memancing keributan. John melihat Sarah di ruang kepala sekolah yang sedang dimarahi karena sembarangan upload foto gurunya lagi ngupil di situs miliknya. Lalu, si Sarah diminta guru BP untuk mengantarkan John ke lokernya. Ternyata, pada pandangan pertama, si John falling in love sama si Sarah. Ya Cikipri, olah. Kemudian, Mark dan kawan-kawannya, si tukang bully datang. Mereka baik ke John karena John tidak terlihat lemah. Tapi mereka hanya membuli Sam, anak kutu buku yang dianggap memiliki tubuh paling lemah di sekolah itu. Karunya si Sam, ketika jam istirahat, lagi-lagi si Mark ngebully si Sam. Dan kali ini si John membantu membalas Mark dan gengnya. Lalu John melihat Sarah yang diam-diam memfoto dirinya. Dan ketika John cek situs Sarah, ada banyak foto dirinya di sana. Wow! John langsung, honey, odo. John pun sangat senang. Tapi saat itu juga Henry langsung menghapus menggunakan sistem yang dia miliki. Wow, Bapak Henry, GG euy. Kaum Moog sampai di rumah lama John yang sudah terbakar. Mereka menyadari jika number 4 belum mati. Jadi tujuannya number 6 membakar rumah adalah untuk memanipulasi kematian si John. Di dalam kelas, saat para murid sedang menonton film sejarah, Mark memperingati John agar jangan sampai berulah lagi. Dan tiba-tiba, Henry yang tahu kotak dari ayah John menyala langsung mendatanginya. Henry mengatakan jika John harus fokus dan mengatur nafasnya agar bisa mengendalikan cahaya itu. Dan ternyata itu adalah bakat John. Wow, yang akhirnya sudah muncul. Setiap bakat memiliki fungsinya masing-masing. Henry bilang, jika setelah ini dia akan bertambah kuat dan cepat. Meskipun sudah dilarang memakai kekuatannya, tapi John ini masih penasaran. Dengan diam-diam, John keluar rumah dan menguji kekuatannya. Komandan Moog membeli banyak makanan dengan cara menyamarkan gigi taring dan insangnya. Makanan tersebut diberikan ke monster-monster yang ada di dalam truknya. John nggak sengaja bertemu dengan Sarah. Sarah ini hobinya moto siapapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, lagi apapun. John mengantarkan Sarah sampai ke rumahnya. Sarah pun mengajak John untuk icikipriu lain, tapi untuk makan malam bersama mama bapaknya Sarah. John sempat ditelepon Henry, tapi dia enggak ngegubris. Dan betapa bahagianya John melihat keluarga mereka. Tapi abang si John gede milik, dia langsung masuk ke kamarnya si Sarah, Gusti. John melihat banyak hasil foto dari Sarah. Anehnya, meskipun Sarah suka memfoto orang lain, tapi dia enggak suka difoto. Egois. Sarah bilang jika suatu saat dia ingin pergi jauh dari rumah.
Pas lagi asik-asiknya weke dompet olo-olo cikipik ayo. Si Bernie datang-datang mengganggu mereka berdua. Ternyata Mark melihat John yang semakin dekat dengan Sarah. Keesokan harinya, Mark pun membuli John dan Sam di sekolah. Karena dia nggak terima John dekat sama Sarah. Karena banyak orang yang melihat John meredam emosinya dan tidak membalas perbuatan Mark. Sam pun membersihkan foto dirinya dengan ayahnya yang bernama Malcolm. Sam mengatakan jika ayahnya sangat obsesi dengan antropologi kuno, termasuk UFO dan alien. Lalu, si John melihat Sarah langsung menghindarinya karena tidak ingin mencari masalah. Henry melihat artikel Malcolm yang ternyata menghilang. Dan di artikel tersebut, Sam mengaku ayahnya telah diculik oleh UFO. Henry pun mendatangi pabrik baja milik Malcolm. Tapi sayang, pabriknya sudah tutup. Dan di dalam ruangan bawah tanah Henry, melihat banyak simbol dari 9 kekuatan kaum Lorien. Wow. Dan ada batu aneh berwarna biru terjatuh di sana. Sesuai janji, John menemui Sarah di karnaval. Sarah bilang jika dulu dia memang berhubungan dengan Mark. Tapi karena berbeda pandangan, mereka akhirnya putus. Dan Mark pun menjelek-jelekan Sarah ke semua teman-temannya. Saat di karnaval, John dan Sarah masuk ke wahana rumah hantu. Ketika mereka sampai di gerbang neraka dan harus berjalan kaki, ternyata ada sekelompok orang yang mencoba menjahili mereka. Lalu ketika mereka keluar dari wahana itu, ternyata itu adalah ulah Mark dan gengnya. John yang sudah emosi karena Sarah menghilang terpaksa mengeluarkan kekuatannya. Dan Sam yang juga berada di karnaval melihatnya. Lalu saat John mendatangi Sarah, John berniat akan mematahkan lengannya Mark. Tapi Sarah menghentikannya. Scene berpindah saat John mengantarkan Sarah ke rumahnya. Dan tiba-tiba kejadian yang kalian inginkan terjadi. Scene selanjutnya, Sam nge-WA ke si John dan bilang jika dia melihat apa yang terjadi di hutan dan meminta John untuk datang ke rumahnya. Saat itu juga, Sam bertanya ke si John, saha si John teh? Sam meyakini bahwa John bukanlah manusia biasa atau bukan bintang biasa. Sam meminta John untuk menceritakan semuanya agar dia yakin ayahnya selama ini tidak gila. John pun menceritakan bahwa dirinya memang seorang alien yang berasal dari planet lain. John meminta Sam berjanji tidak membocorkan hal ini ke siapapun. Karena dirinya sedang diburu makhluk lainnya. Sam pun berjanji dan dia sangat bahagia mengetahui kebenaran akan adanya alien. Keesokan harinya, seorang polisi sekaligus ayah dari Mark datang dan mencurigai John sebagai pelaku dari terlukanya 4 pemain football termasuk anaknya Mark. Karena tidak adanya bukti, ayah Mark pergi dari sana. Bukannya marah, Henry malah bangga John sudah mulai terlatih. Tapi Henry ingin mereka pergi dari sana saat itu juga. Karena video si John dengan kaki yang bersinar di laut sudah tersebar di salah satu situs, dan kali ini Henry nggak bisa ngehapusnya karena ada kode keamanannya. John tidak mau pergi dan mereka berdua akhirnya bertengkar. John awalnya berniat meninggalkan Sarah, tapi dia tidak bisa karena Sarah sangat spesial dan dia jatuh hati padanya. Tapi Henry tetap tidak mengizinkan. Ini semua demi masa depan kaum Lorien. John diberi waktu 1 hari untuk berpamitan sebelum mereka pergi dari sana.
Tak lama setelah itu Henry menghilang dan ada kotak dari ayah John tergeletak di sana. Ternyata si Henry diculik dan penculik tersebut meminta John untuk menemuinya jika ingin Henry selamat. John meminta bantuan Sam untuk mengantarkannya. Dan sesampainya di lokasi, John tidak memperbolehkan Sam ikut. Tapi si Sam ini anaknya berdegong. Karena mungkin aja kaum Moog yang telah menculik Henry dan juga ayahnya ada di sana. Mereka pun berbagi tugas. John masuk ke rumah dan Sam mengikuti pria yang baru saja pergi dari sana. Ternyata di dalam rumah banyak artikel-artikel orang hilang. Dan ketika Henry ditemukan, ternyata penculiknya bukanlah kaum Moog, melainkan dua pria pemilik situs yang mengupload video John. Mereka menjebak John dan Henry di sana agar bisa dibunuh oleh kaum Moog yang sudah menunggu mereka. Karena jika tidak, umat manusia yang akan terancam dibunuh. Saat mereka berusaha kabur, tapi kunci mobilnya bisa-bisanya hilang. Kehete. John mencoba menyalakan mobil menggunakan kekuatannya. Henry sudah sekarat. Dia memberikan Malcolm sebuah batu agar bisa melacak nomor-nomor yang lainnya. Malcolm ternyata ingin menyatukan para nomor dan sekarang itu menjadi tugas John. Sampai akhirnya Bapak Henry pun tewas. Karena dua pria ini kehilangan batu milik Malcolm, para Moog membunuh mereka berdua. Hakan. Kini, polisi lokal menyatakan Henry dan John sebagai kriminal atau teroris. Karena pihak kepolisian sangat mencurigai mereka. Di scene selanjutnya, Sarah pun bertanya siapa John sebenarnya. John dan Sam memutuskan kembali dengan ditemani Bernie mengambil batu biru yang satu lagi. Sedangkan John pergi ke pesta sekolah untuk menemui Sarah. Mark yang melihat John langsung melaporkan ke ayahnya. Sarah mencurigai John dan Henry benar-benar seorang teroris. Lalu polisi pun datang, dan ketika John akan ditangkap, Mark dan ayahnya bertemu dengan kaum Moog. Mereka membiarkan Mark hidup untuk memberitahukan di mana lokasi John berada. Sarah dan John ternyata bersembunyi di sekolah, dan kaum Moog juga sudah sampai di sana. Sam menelepon John dan mengatakan video John yang menerbangkan mobil polisi sudah ada di YouTube. Sam akan menjemput John di depan sekolah untuk segera kabur dari sana. Tapi, kaum Moog sudah mengepung sekolah. Dan tiba-tiba datanglah emak-emak nomor 6. Jurus si emak-emak nomor 6 ternyata bisa menghilang. Dan Moog di dalam sana berhasil dibantainya. Lalu, dua monster mengerikan keluar dari dalam truk. Dan tiba-tiba, Barney, si anjing lucu pun berubah menjadi monster. Di scene selanjutnya, Sam menemui mereka. Sam memberikan batu yang satunya lagi dan berkenalan dengan nomor 6 yang ternyata bernama Jen. Lalu monster ganas dan pasukan Moog kembali menyerang mereka. John memancing salah satu monster untuk mengikutinya. Dan ketika John terdesak, pertarungan kembali terjadi. Jen meminta John menembakkan kekuatannya ke Jen untuk menambahkan tenaganya. Lalu, John pun mengincar Moog yang telah membunuh Henry. Di scene selanjutnya, mereka terlihat berhasil menang. Jen mengatakan jika anjingnya adalah jenis Chimera yang sudah mengikuti sejak di Lorien dan juga bertugas menjaganya. Bernie atau si anjing lucu sudah kewalahan melawan monster tersebut. Sampai akhirnya mereka berempat berhasil keluar dari sekolah dan langsung diserang oleh monster satunya beserta Moog yang tersisa, termasuk komandannya.
Sam berhasil membunuh satu Moog. 2 Moog berhasil dibunuh oleh Jen, dan Jen ditangkap oleh monster tersebut. John terpaksa melepas komandan kaum Moog dan membantu Jen. Monster pun berhasil dikalahkan. John kini dalam keadaan terdesak. Tujuan Moog selama ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menghancurkan banyak planet. Dan di saat-saat terakhir, John menggunakan kekuatannya untuk meledakkan peluru di badan Komandan Moog. Alhamdulillah, Komandan Moog berhasil dikalahkan. Ternyata kekuatan Jen bukan hanya menghilang, tapi juga dia kebal terhadap api Dan bau hitut. Di scene beralih ketika 2 batu tersebut ternyata harus disatukan. Dan mereka berdua mendapatkan penglihatan di mana lokasi number lainnya berada. Lalu, Mark memberikan kotak milik ayah John dan kali ini dia mendukungnya. John pun bilang jika Sam akan ikut dengan mereka untuk menemukan ayahnya. John akhirnya harus berpisah dengan Sarah. John bilang jika hanya mencintai Sarah dan pasti akan kembali. John bucin, John bucin, John bucin. Bucin. Di scene selanjutnya, terlihat Bernie yang ternyata masih hidup. Mereka semua pergi dari sana untuk mencari para number yang tersisa. Dan film pun selesai. Sebenarnya novel keren ini ada 7 novel, tapi nggak tahu kenapa film ini sampai sekarang nggak pernah ada lanjutannya. Mungkin sutradaranya ditangkap oleh alien. Cikipriu.